tentang jalan kebenaran. Apa sih? Kenapa kok bisa dibilang jalan kebenaran? Tulis dulu judulnya, jalan kemenangan. Kita buka di 2 Korintus 2 ayat 14. Dua Korintus 2 ayat 14. Sudah? Kalau sudah ketemu semua, kita baca bersama-sama. Sudah belum? Kita buka 2 Korintus 2 ayat 14. Ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Coba diresapi ayat ini. Diulang sekali lagi sambil diresapi. 1, 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah SWT. Habis ini, tadi kata-katanya tetapi syukur bagi Allah. Yang ini, yang dalam Kristus, apa lanjutannya? Selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Kalau selalu itu berarti terus menang, nggak pakai kalah, betul nggak? Katanya selalu kok. Kalau hari ini menang besok kalah berarti kan bukan selalu. Saya waktu baca ayat ini, wow, selalu menang, dan tidak pernah kalah. Itu kenapa ada perkataan kami kepala dan bukan ekor, bukan ya? Karena selalu menang. Kalau pertandingan kadang menang, kadang kalah. Secara realita di dunia ini kadang menang, kadang kalah nggak? Ya kan? Kalian ada di tempat ini kalah dengan Persija, makanya masuk di sini, betul nggak? Kalah dalam kehidupan, kenapa kok mengambil jalan yang salah? Itu sudah kalah. Tetapi di sini tertulis, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus, berarti harus dalam Kristus dulu, selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Berarti janji Tuhan, firman-Nya adalah kalau kamu sekali menang, ya menang. Betul ya? Kenapa kok bisa dikatakan begitu? Bukan yang satu. Ada yang hafal? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Lanjutannya, ayo dibaca. Yohanes 1. Kan tadi ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ya. Yang ketiga ini, coba, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat ini saya baca terus kan. Setiap kali saya datang, saya selalu ngomong ayat ini. Tujuannya apa? Supaya kalian hafal, masuk dalam hati. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Berarti keseluruhan ini yang saya pernah ajarkan waktu itu ingat kan? Saya yang ngajarin di dalam Dia. Yang di sini tertulis yang 2 Korintus 2 ayat 12. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus. Ingat waktu saya kasih contoh di dalam Dia,
terus minta kunjungi. Ya toh? Ini balik lagi ke Efesus. Ya toh? Ini yang waktu itu saya mau ngajarin di dalam dia. Ya, Kristus itu melingkupi kita di dalam dia. Lalu firman itu di dalam kita di dalam Kristus. Kalau kita di dalam Kristus, kita di dalamnya ini, otomatis yang keluar apa? Firman. Baru kamu bisa menciptakan sesuatu. Betul nggak? Di sini tertulis segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti kamu menciptakan sesuatu. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dianya itu siapa? Kristus. Padahal di sini tertulis firman itu, Kristus itu apa? Firman itu adalah Tuhan sendiri toh. Firman itu adalah Allah. Berarti kalau kamu ngomong yang ada di sini, ini Tuhan, kamu ngomong jadi enggak? Jadi, kamu ngomong jadi, kamu ngomong jadi. Pada saat kamu tidak punya pekerjaan, kamu tidak bilang, Tuhan, burung kau pelihara. Aku ini kan kau pelihara Tuhan, aku butuh pekerjaan. Kamu kasih aku pekerjaan Tuhan. Atau ada juga perkataan bahwa Tuhan, kau berfirman nggak makan, nggak kerja, nggak makan. Kasih aku pekerjaan dong Tuhan. Segala sesuatu yang ada di firman ini kamu perkatakan. Terutama buat mereka yang mau keluar nih, siapa kamu aja? Yang mau keluar siapa? Yang sudah mau keluar. Masih pada lama-lama nih. Tapi ciptakanlah mulai dari sekarang. Karena dari sekarang kamu bisa menciptakan sesuatu untuk dirimu, untuk anakmu, untuk istrimu, untuk keluargamu, siapapun itu ciptakan dari sini. Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu, betul ya? Kan tidak terbatas toh? Memangnya kita bisa membatasi Tuhan? Kalau kamu berdoa di sini, kira-kira jadi nggak? Ambil kata yang paling simpel. Kalau anak saya mimisan, ya kalau mimisan tuh bukan cuma netes, cor kayak keran air dibuka tuh. Tinggal saya berkata di dalam nama Tuhan Yesus, berhenti. Karena ada sesuatu dari dalam yang kamu alirkan. Itu kenapa tadi saya bilang belajar latihan. Kalau kamu nyanyi, rohmu lebih dibangkitkan. Kalau kamu terbiasa, rohmu di dalam lebih besar. Kamu ngomong jadi. Itu nyata. Kalau kamu imannya harus full, dalam artian iman yang penuh, ya Tuhan aku percaya. Terus kok gimana caranya kalau saya belum percaya? Ucapkan terus. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Kalau kamu nggak pernah dengar, telingamu nggak pernah dengar firman setiap saat, ya kamu gimana caranya punya iman, betul nggak? Sedangkan cara untuk membuat sesuatu, kamu harus punya iman dulu. Kamu percaya itu jadi, maka itu jadi. Seperti saya percayakan, saya pernah cerita, mobilnya habis bensinnya, tapi harus jalan berapa kilometer lagi jauh. Saya perkatakan mereka bantu dorong ya, di dalam nama Tuhan Yesus mobil ini tidak akan berhenti. Sudah malam, Tuhan nggak mau dorong mobil tengah malam, maka mobil itu akan berjalan. Bensinnya dari mana? Tahu? Pokoknya bisa jalan aja. Saya nggak ada mobil, berdoa, mobilnya ada. Itu contoh paling simpel yang orang-orang bisa tanggap. Menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Saya butuh uang, anak saya harus bayar sekolah, anak saya harus bayar les. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan. Kau berfirman bahwa aku tidak akan pernah meminta-minta. Ada di firman. Maka Tuhan, ini anakku butuh bayar uang sekolah. Tiba-tiba jadi dapat kerjaan besar. Cukup untuk bayar uang sekolah, cukup untuk bayar les. Itu kuasa penciptaan. Tapi caranya adalah kamu mesti mengucapkan. Tidak bisa iman bisik-bisik. Yesus. Nah itu kalau imanmu sudah gede banget, kamu bisik-bisik. Jadi bahkan terkadang
Kalau kamu sudah punya iman seperti itu, kamu baru kepengen aja barang itu dan tersedia di rumah. Itu latihannya anak saya. Dia pengen, Tuhan aku pengen ini, barangnya tersedia di rumah. Itu berlatih. Kalau kamu tidak latihan, bisa nggak? Tidak bisa. Karena iman itu perlu kau tumbuhkan. Di sini tertulis selalu menang. Tetapi syaratnya selalu menang apa? Coba balik ke 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang syaratnya itu di depan dulu, baru yang di belakang bisa jadi. Yang dalam Kristus, harus dalam Kristus dulu, baru ada kata-kata selanjutnya, selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jadi kalau kamu pegang satu ayat ini aja sudah dahsyat banget. Selalu menang Tuhan. Kau berfirman selalu menang. Kalau kamu minta misalnya keringanan hukuman, kan selalu ada kan itu, kalau ada hari besar, ada kelakuan baik dan lain-lain, mesti secara bertahap kalian mesti kan dapat keringanan hukuman. Tapi ada beberapa warga binaan yang saya tahu ditolak, betul nggak? Nah, kalau kamu berkatakan ayat ini, nggak akan ditolak. Bukan, engkau berkata selalu menang. Berarti kali ini kalau ada pengajuan, tidak ditolak dengan Yesus. Tapi syaratnya di depan itu dipenuhi, yang di dalam Kristus. Kamu ucapkan firman terus, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Tuhan mau berfirman bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Maka Tuhan akan menjadikan sesuatu, Tuhan akan menjadikan keringanan hukuman ini nyata, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau ucapkan firman, maka itu jadi. Pegang kuat-kuat. Karena nanti pada saat kamu keluar dari lapas, nggak punya kerjaan, nggak punya apapun, kamu mesti menciptakan segala sesuatu. Pegang Tuhan. Seringkali orang cari segala sesuatu tuh jalannya salah. Kalau yang ini kan sudah pasti jalan Kristus menang. Kamu pengen kaya, terus jalannya gimana coba? Pergi ke dukun, cari pesugihan. Pergi ke gunung-gunung, terus nanti ke kuburan-kuburan, cari pesugihan, tumbang gitu kan. Seringkali orang seperti itu, padahal itu bayarannya mahal. Kalau puasa kegelapan, tidak pernah tidak ada harga yang harus dibayar. Karena saya ini kan dulu juga belajar dari yang area sana-sana gitu kan. Tidak pernah tidak ada bayaran yang mahal. Entah dibayar dengan keturunannya cacat, keturunannya umurnya pendek, atau nanti keturunannya melarat, atau bahkan kena ke kamu sendiri setelah berapa jangka waktu tertentu. Itu tergantung perjanjian masing-masing orang yang ngasih dengan kuasa gelapnya. Tapi tidak pernah dibilangkan kepada kliennya. Kalau Tuhan bayarannya ini, kamu di dalam Kristus ikuti firman, maka semuanya itu diberikan kepada kalian gratis. Bayarnya pakai apa? Pakai ketaatanmu, pakai kamu mengucapkan firman itu. Itu caranya. Yuk. Nah, kalau engkau percaya pegang firman ini, maka akan selalu ada jalan kemenangan untuk kalian. Sakaria 4 ayat 6. Mari kita buka Sakaria 4 ayat 6. Sakaria 4 ayat 6. Tuhan itu mau membawa kita ke jalan kemenangan. Tapi seringkali kan kau pilih jalanmu sendiri kok. Banyak orang jadi susah menderita karena milih jalannya sendiri. Oh, mau cari uang gampang, jual narkoba aja. Sakaria 4 ayat 6 sudah ketemu semua? Yuk, 1, 2, 3. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan,
melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Nah, ini intinya di Sakaria 4 ayat 6 ini apa? Bukan kuat dan gagahku Tuhan, tetapi karena rohmu. Betul nggak? Bukan kekuatanku, bukan gagahku. Kalau kamu merasa kuat, kamu merasa bisa, kamu merasa pintar, kamu merasa mampu, nggak kepake. Kalau Tuhan bilang nggak, tetap hasilnya no. Tetapi karena rohmu ya Tuhan. Jadi semua betul-betul kehendak Tuhan itu mutlak terjadi dalam hidup kita. Ada yang namanya kehendak bebas. Kalian ada di tempat ini juga karena kehendak bebas kalian. Yang memilih misalnya jadi begal, jadi perampok, jadi pencuri, jadi jual narkoba, itu kehendak bebasmu. Tapi kan itu tidak sesuai firman. Itu kamu pakai usahamu sendiri. Di firman tertulis bukan dengan kuat dan gagahku Tuhan, tetapi karena rohmu Tuhan yang bekerja di dalamku. Ini digabungkan dengan pada mulanya adalah firman baliknya satu lagi. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi ucapkan firman. Terus di Yohanes 14 ayat 6, nggak usah buka ini karena masih berapa. Yohanes 14 ayat 6, catat aja. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sudah pada apa kan? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Statement ini baru saya temukan di Yesus Kristus saja, yang berani ngomong, aku ini jalan, aku ini kebenaran, aku ini hidup. Sedangkan tadi tertulis yang di awal-awal kita bicara di 2 Korintus 2 ayat 14 tadi, di awalnya kan jalannya selalu membawa kami di jalan kemenangan. Betul tidak? Berarti jalan yang ditulis Tuhan di Yohanes ini, di Yohanes 14 ayat 6 ini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya kalau tidak melalui Tuhan, kau akan kalah. Ada dua pilihan. Selalu ada dua pilihan. Hidup ini selalu kamu harus memilih. Kamu memilih yang benar atau yang salah. Kamu memilih surga atau neraka. Kamu tahu sejujurnya di dalam hati kecilmu itu kamu tahu. Betul kan? Kalau kita berbuat salah, sebetulnya hati kecil kita tahu. Itu juga terjadi sama saya. Selalu tahu. Kadang-kadang kalau nggak tahu pun Tuhan tegur itu kita tuh kalau sudah biasa itu lama-lama tak punya kesalahan ampuni. Dalam hidup nggak mungkin kita nggak pernah berbuat salah. Berbuat salah ya sudah, cepatlah minta ampun. Tuhan ampuni aku. Aku mau Tuhan mengampuni dia. Karena kita marah jengkel dan lain. Tuhan aku mau mengampuni dia. Aku jengkel dengan Tuhan. Tolongin aku Tuhan. Jengkel banget. Tapi aku mau mengampuni dia. Gak usah jauh-jauh suami istri deh. Pasti kadang-kadang ada bentrokan. Kalian dengan teman sekamar satu sel itu kan pasti juga ada bentrokan kan. Pilih untuk mengampuni. Apapun itu pilih untuk mengampuni. Dengan orang yang menjebloskan kamu ke penjara, dengan petugas atau dengan teman, pilih untuk mengampuni. Nah, di sini tadi tertulis, saya ulang sekali lagi supaya kalian ingat ya, karena berisik di luar. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Satu tadi ya, selalu membawa kami di jalan kemenangan. Terus tadi di Yohanes, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, sudah dua ini kan ya, jalan dan kemenangan. Nah, kalau Tuhan sudah pernah melalui jalan itu, dia bisa lolos ya ke surga. Berarti kan kita tinggal ikuti saja step-stepnya. Kalau kamu ikuti orang, kadang-kadang kamu ada masalah, kamu tanya ke orang, gimana caranya? Sudah, kilo nyatanya aku punya uang banyak, yuk jualan aja narkoba dan lain-lain.
Itu jalan yang salah. Sampai di sini sudah paham dulu ya. Saya sudah ngomong berkali-kali, sudah secara gampang, harusnya sudah mulai paham ya. Yuk, buka di Yohanes 19 ayat 30. Ini adalah bukti bahwa Tuhan Yesus dari surga. Saya sudah pernah bilang belum? Bukti Tuhan Yesus dari surga itu apa sih? Kan soalnya dia berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Masa dia naik Tuhan sudah di surga dan naik bukan. Yohanes 19 ayat 30. Yuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di sini tertulis, sudah selesai. Tuhan menyerahkan nyawanya. Itu adalah cara untuk Tuhan Yesus menang dan menyediakan tempat bagi kita. Kalau seandainya kita kan habis memperingati Paskah. Paskah itu apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau dia tidak pernah mati, mungkin nggak dia bangkit. Enggak. Kalau dia nggak bangkit, dia mungkin nggak naik ke surga. Enggak. Itu satu dulu ya. Nah, hari itu orang dunia berkata, telestai, sudah selesai. Sudah selesai itu berarti apa toh? Satu, artinya ya, sebenarnya dalam bahasa aslinya itu ada 3 arti. Yang pertama, ia sudah menyelesaikan tugas. Kalau kamu sudah menyelesaikan tugas itu sudah selesai. Yang kedua, kalau kamu menang dalam peperangan, kamu pulang dan kamu bilang sudah selesai. Perangnya sudah aku menangkan. Itu sudah selesai yang dimaksud dalam sana. Yang ketiga, pelunasan hutang. Kalau kamu punya hutang, kamu bayar full lunas selesai, kredit mobil gitu kan ya, sudah selesai. Berarti kamu udah gak punya hutang. 3 ini yang Tuhan kerjakan bagi kita pada saat Dia berkata di situ sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan tugasnya, menebus dosa kita, membayar semua luka-luka kita pada saat Dia dicambuk, Dia dipaku, Dia disalibkan, itu membayar semua kutukan kita, membayar semua dosa-dosa kita, kesakitan kita, dan Dia sudah menang dalam peperangannya. Waktu itu iblis bersorak, yes, kita sudah berhasil membuat Yesus mati. Kita yang menang. Tapi saat Tuhan Yesus bangkit, iblis baru sadar, oh ternyata Dia mati itu untuk mengambil kunci dari alam maut untuk dibawa. Berarti maut sudah dikuasai oleh Tuhan Yesus. Kuncinya sekarang di mana? Tuhan Yesus. Dulunya kan waktu Adam dan Hawa berdosa, kuncinya kan di alam maut. Ya lah. Terus Tuhan harus mati untuk mengambil kunci. Yang ketiga, pelunasan hutang. Darah dibayar darah. Jangan dahulu kalau kamu salah, mata ganti mata, kaki ganti kaki, tangan ganti tangan, betul gak? Tapi zaman sekarang semua sudah dibayar. Kita apakah bisa dibayar oleh darah binatang? Kita tuh manusia, berarti bayarnya harus darah manusia. Itu yang Tuhan Yesus bayarkan untuk kita. Tuhan Yesus sudah membayar dengan darahnya, maka aku berhak untuk ngeklaim, hei iblis, engkau tidak berkuasa atasku lagi. Yang ada adalah perjanjian dengan darah Yesus, bukan perjanjian dengan kuasa kegelapan. Kalau kamu sudah terlanjur buat perjanjian di dukun-dukun atau perjanjian apapun dengan kuasa kegelapan, batalkan dengan berkata, Tuhan, aku ambil perjanjian darah Yesus. Dan aku perkatakan segala perjanjianku dengan kuasa kegelapan itu, Tuhan ampuni aku. Dulu aku sudah pernah berdukun untuk minta kesehatan, untuk minta kesugihan, untuk minta kekayaan, kehormatan, untuk bisa aku naik pangkat. Ampuni aku Tuhan, karena ada perjanjian dengan darah Yesus, maka
perjanjian dan kuasa kegelapan dibatalkan. Itu sudah di atasnya dan itu bisa terjadi. Kalau nanti ada saudara-saudaramu yang susah meninggal, engkau sudah tahu karena apa dan engkau tahu gimana caranya. Oke? Yes. Terus Tuhan Yesus kenapa bisa menang? Karena dia sudah bisa membayar lunas semua tagihan hutang dosa. Ya. Terus masa hukuman kita di penjara itu sudah dijalani sama Tuhan Yesus. Yang seharusnya kita di penjara oleh dosa, Tuhan sudah bayar, keterikatan kita akan dosa sudah bisa lepas. Sekarang buka di Yohanes 8 ayat 23. Yang tadi kan perkataan sudah selesai itu ya. Yang sekarang Yohanes 8 ayat 23. Sudah? Satu, belum. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Nah, ini Tuhan sebetulnya sudah menyatakan bahwa dia bukan dari dunia ini loh. Dia dari surga. Masih kurang ayatnya. Buka di Yohanes 3 ayat 13. Tadi kan Yohanes 8 ayat 23, sekarang Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 13. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Nah, tertulis toh? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Paham tidak sampai sini? Bingung sih tidak? Bisa ngikuti ya? Sudah jelas kalau Tuhan Yesus dari surga? Oke, kita lanjut. Nah, kemenangan yang kita dapat dari Tuhan itu selalu beda dengan kemenangan yang ada di dunia ini. Sering kan kita bilang, Tuhan bukan mati kok disalib. Tuhan dunia bilang seperti itu. Tetapi buat Bapa di surga dengan Tuhan Yesus disalib itu sebuah kemenangan. Karena apa? Yesus itu punya pilihan. Kalian tahu cerita Yesus disalib kan? Sang kamu aku tidak bisa mengirimkan 12 pasukan malaikat. Telinganya waktu tertahan di waktu. Dia berarti punya kuasa, tapi dia memilih untuk taat. Karena dengan dia taat baru dia bisa membayar dosa kita. Itu kemenangan kita. Berarti tadi kan Tuhan sudah menunjukkan jalan kemenangan. Kalau kita harus ikut jalannya Tuhan, tadi Tuhan menang dengan taat. Berarti kita juga bisa menangnya dengan taat. Masuk ya? Langkah-langkahnya sudah jelas ya? Jalan kemenangan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu semua berasal dari mana? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Caranya gimana? Tuhan menang sudah nunjukin jalannya. Tuhan taat makanya menang. Jadi kita harus taat makanya menang. Taatnya sama apa? Firman. Ya. Di Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya. Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39. Sudah ketemu semua? Yuk kita baca. 1, 2, 3. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang Engkau kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki.
Ini adalah ketaatan, jalan ketaatan. Kalau kita berdoa, kita punya keinginan ngomong, Tuhan apa ini? Kalau boleh Tuhan, lalu Tuhan jawab ini daripadaku. Kalau kita disuruh sesuatu gitu ya. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak Tuhan apa ini. Tetapi bukan kehendakku Tuhan, biar kehendakku yang jadi. Kalau kau berkata tidak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kau batalkan, amin. Udah ya, untuk menjaga kita dari alur-alur yang betul dan yang salah. Kalau kamu punya keinginan, ngomong ke Tuhan, Tuhan aku kerja ini boleh nggak? Aku pengen itu, kelihatannya enak, kerjanya gampang, uangnya juga gede. Tuhan, tetapi biarlah terjadi seturut kehendakmu. Kalau engkau tidak berkenan Tuhan, batalkan di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Paham ya? Nah, buka di Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Ini kemenangan dengan cara yang berbeda. Ini kunci kemenangannya. Saya sampai di sini baru nanti saya jelaskan lagi. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Kita baca per satu ayat dulu. Ayat 5. Sudah? Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Yuk kita mulai dengan ayat 5. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Berarti di sini kita disuruh menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Berarti Kristus Yesus punya pikiran dan perasaan apa? Tuhan, aku mau juga. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sudah? 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, berarti Tuhan Yesus benar-benar manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10 ini coba kalian perhatikan dahsyat sekali. Supaya, baca bersama-sama, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat ini sebetulnya ayat yang dipegang saya, lalu dipegang juga sama anak saya. Di sini tertulis 3 dunia loh. Coba dilihat. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, malaikat-malaikat tunduk, yang ada di atas bumi tunduk. Yang ketiga, dan yang ada di bawah bumi. Yang ada di bawah bumi itu apa sih? Alam-alam. Setan-setan harus tunduk. Arwah orang mati harus tunduk. Semuanya tunduk, 3 dunia ini tunduk. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Kalau misalnya ke tempat angker atau kemana, kadang-kadang kan suka KN atau live in atau apa itu dari sekolah itu kan ya, dia mengucapkan kalau masuk dalam satu tempat, di dalam nama Tuhan Yesus semua bertekuk lutut segala yang ada di atas bumi, yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, pergi menyingkir keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Harus tunduk dan harus, karena ada firman. Tetapi balik lagi, saya yang ucap sama kalian yang ucap harusnya sama nggak? Sama nggak? Sama. Tuhannya sama toh? Tuhan yang saya sembah Yesus Kristus, yang kalian sembah sama. Yesus Kristus juga toh? Seharusnya sama.
tetapi tergantung roh di dalam ini yang pun nggak sama Tuhan. Paham ya? Kemarin kan saya sebelumnya sudah ngajari 3 kabel. Apa aja? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Semua waktu mau ngambil alat mandi kan semua ngomong toh? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kalau 3 kabel itu nyambung, otomatis kamu terhubung dengan Tuhan. Kalau kamu terhubung dengan Tuhan, berarti Kristus di dalammu enggak? Kristus di dalammu. Kalau Kristus di dalammu, kamu ngomong ayat ini, jadi enggak? Itu namanya jalan kemenangan enggak? Semua yang saya ajarkan dari bulan ke bulan nyambung kan? Setiap kali saya datang kalian lebih tahu. Setiap kali saya datang kalian lebih tahu. Dibukakan terus, oh ternyata gini, oh ternyata gini. Saya nggak mau jauh-jauh datang dan tidak berfungsi dan berefek apa-apa buat kalian semua. Buat apa buat kalian? Saya datang supaya kalian ada perubahan ke arah yang lebih baik, supaya kalian hidupnya tidak sengsara. Ciptakan sesuatu. Sudah ya, mulai mengerti ya. Ayat-ayat kuncinya sudah dapat toh? Yang ini terutama ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Nah, untuk bertekuk lutut ini, ya toh semuanya ini yang nurut sama dalam nama Tuhan Yesus, kita perlu apa? 1, ambil pikiran dan perasaan Kristus, itu ada di ayat 5. Betul ya? Ambil pikiran dan perasaan Kristus. Yang kedua apa? Tidak mempertahankan dan mengosongkan diri. Kita harus melepaskan. Kalau kita pengen apa tapi Tuhan tidak mau, ya lepaskan, jangan kau pertahankan. Itu ada di ayat 6 dan ayat 7. Bukan memenuhi, pokoknya kayak keinginanku ini Tuhan yang harus turun. Nah Tuhannya itu siapa? Tuhannya kamu apa Tuhan? Yang ayat 8 merendahkan diri, bukan menyombongkan diri. Kalau itu semua sudah terpenuhi, ya, kalian buka di 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Sudah ketemu? Ayat-ayat kunci kalian catat ya, supaya nanti kalaupun kapanpun kalian butuh, kalian tinggal buka, baca. 1 Korintus 2 ayat 9. Sudah? 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, baca bersama-sama, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Syaratnya cuma kamu mengasihi Tuhan, maka Tuhan ngerti semua keinginanmu dikasih tanpa kamu harus merengek-rengek minta. Sudah paham? Sudah dicatat? Coba sekarang saya panggil Kak Adil ke sini. Ada kesaksian dari Kak Adil. Siapa Kak Adil ini? Ya dia menjelaskan sendiri. Ya, halo semuanya. Halo. Nama saya Atri. Saya dari KKS juga. Dan saya juga sama seperti bapak-bapak saudara-saudara di sini. Orang yang kita ini orang-orang yang berharga, orang yang dikasih Tuhan, orang yang ditebus. Salatu matwiyatun biyaminihi subhan. Sinyalnya masuk ya? Ada sinyal masuk ya? Oke, saya pernah juga ada di lapas. Saya dulu di
banyak sih ya, sempat ketangkep 7 tahun, saya jalan 7 tahun 3 bulan, saya pindah-pindah sampai ke 7 rutan dan lapas gitu. Terakhir saya di Nusa Kambangan di lapas Kemang Kuning. Jadi saya udah gabung KKS ini udah, ya sebenarnya ketemu Ibu Ana, ketemu KKS, gabung KKS itu dari Zoom, kan KKS juga melayani di Nusa Kambangan juga, jadi ketemulah dengan KKS. Terus bebas saya tahun 2024 bulan Agustus, saya waktu itu cuma rutin aja ikut ibadah di KKS Jakarta. Teman-teman saya itu tentang saya gitu. Saya baru berbagi sedikit aja ya tentang salah satu yang mengubah hidup saya itu. Yang bikin saya itu udah gak mau nyambung lagi ya. Enak ya, enak kalau nyambung. Dosa semua enak sih. Dan jadi saya itu gak ada kepikiran lagi, udah pengen narkoba lagi, gak ada sama sekali. Dan itu anugerah ya, bukan saya hebat, itu benar-benar anugerah gitu loh. Jadi satu kunci yang saya tahu gitu ya, pola pikir saya itu udah berubah gitu. Jadi pola pikir iya. Jadi saya mau share ini berbagi sama teman-teman gitu loh, ubah pola pikir kita gitu. Saya itu sadar banget gitu loh. Saya itu hidup dari background keluarga kan yang kurang baik juga ya, gitu loh. Dalam lingkungan yang tidak baik juga. Jadi selama saya puluhan tahun saya hidup, saya itu punya pola pikir yang salah. Kita itu bisa pasti punya pola pikir itu yang salah. Jadi pola pikir itu yang kita rubah pakai firman Tuhan. Gitu. Jadi itu salah satu kunci saya kenapa saya nggak mau nyentuh lagi untuk jualan narkoba, nggak mau pakai narkoba lagi. Itu ubah pola pikir ya. Jadi ada benteng-benteng. Kalau pasti pernah Bu Yeni juga pernah ngajarin, si Yeni juga pernah ngajarin pasti. Ada benteng-benteng. Kami berubah sih, Pak. Benteng-benteng dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menolak pengenalan akan Allah, akan Kristus gitu. Jadi saya bersyukur sampai hari ini ya hampir 2 tahun saya nggak ada kepikiran mau jualan lagi gitu. Sebokeh-bokehnya juga ya, selagi nggak ada duitnya juga nggak ada kepikiran mau jualan lagi, nggak ada kepikiran mau pakai narkoba lagi gitu. Itu aja. Jadi teman-teman nanti kalau keluar ya, ini mumpung lagi di sini kan, mau ada bisa baca firman ya kan, baca terus Alkitab gitu kan ya, jangan cuman kayak terpaksa gitu ya. Ada yang terpaksa kalau ke sini ada yang terpaksa sama ibu ya. Jadi pelajarin semua yang udah diajarin dari sini, dari KKS ya, kita pelajarin gitu loh. Saya itu punya dulu waktu saya senangnya waktu ini satu ya, saya berbagi satu lagi. Saya senang waktu saya lagi di dalam lapas, waktu pernah satu kali saya lagi baca, saya lupa di mana, di Yohanes yang tentang perempuan Samaria yang udah bertobat, perempuan Samaria yang bertobat dan dia ngomong tuh ke seluruh kota gitu kan ya Bang. Nah, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus gitu kan ya. Nah, yang saya tertarik itu satu, kata orang-orang di kota itu kan mereka udah dengerin kesaksian dari perempuan Samaria itu. Tapi ada satu statement dari orang-orang kota itu bilang begini, kami sekarang percaya, tapi bukan apa karena katamu, tapi karena kami sendiri telah mendengar dari dia, kami sendiri telah mengalami sendiri gitu loh. Jadi nggak salah kita dengar firman di sini, gitu kan. Kita udah dengar khotbah di mana-mana gitu kan. Tapi jangan cuma dengar doang gitu dari dia gitu loh. Kita pengen ngalamin firman itu sendiri gitu loh. Kita kenal Kristus sendiri. Itu yang mengubah hidupnya gitu loh. Itu yang mengubah hidupnya. Saya jujur ya, saya ini masih ada juga manusia lama yang saya lagi bergumul untuk terus pengen di jalan kemenangan ini gitu loh. Di jalan kemenangan ini
jangan berhenti baca itu firman sampai firman itu ngalamin sendiri udah dengar pelajarin terus ngalamin sendiri. Nah itu tuh yang enak, itu firman yang enak bener. nggak bisa diambil dari orang itu, nggak bisa diambil dari kita. Pasti ingat jadi udah tahu yang ini gitu loh. Jadi itu udah salah, adalah dan itu prosesnya enak gitu loh. Prosesnya ada enaknya enggaknya deh gitu. Ngeri-ngeri sedap, tapi ya pasti jangan balik ke dunia yang kehidupan yang narkoba atau segala macam gitu kan. Itu aja sih buat dari saya gitu ya, jangan pernah menyerah gitu, baca firman terus, jangan pernah menyerah deh pokoknya. Itu aja ya, itu seperti semuanya. Saya sengaja bawa contoh nyata, nggak cuma nanti, tapi saya bawa Atri ke sini. Bawa ke Atri ke sini buat apa? Dia sudah lulusan Nusa Kambangan. Kalian belum lulus toh, tapi jangan kembali lagi ya. Kami pun ini termasuk saya kemarin baru bulan lalu ya pergi ke Nusa Kambangan. Oh baru bulan ini? Minggu lalu kami termasuk kami yang ada di sini berangkat ke Nusa Kambangan. Awal saya disuruh melayani oleh Ibu Ana. Kakak sini kan Ibu Ana yang ngajari kita gitu kan ya. Ngapain aku suruh pelayanan ke penjara? Jujur saya ngomongnya apa coba? Apa ada mau doa itu? Apa ada double dalam artian apa ngefek? Kita ngomong tuh ngefek gak sih? Ibu bilang apa Bu? Kalau Tuhan mau salah satu di antara mereka yang ini kan cuma sedikit 8 orang. Kalau kita di Kedumpan itu sekitar 70 sampai 100 orang, kan ada 110, 70, 80 tergantung jumlah BB yang di sana yang Kristen Katolik itu kan ya. Atau di mana lagi yang banyak, Nusa Kambangan juga lumayan lah 70, 80 di antara sekian itu. Kalau Tuhan bisa menyentuh 1 atau 2 jiwa aja sudah oke. Kalau nggak kasihan nggak ada yang mau. Kami tim kesini dalam rangka ingin menolong kalian, tetapi kami tidak bisa menolong orang yang tidak mau ditolong. Paham ya? Misalnya kalian lagi di bawah sana, saya ngulurin tangan dari sini. Ayo naik, tapi kalian nggak mau nangkep tangannya untuk naik, bisa nggak? Kita tidak bisa menolong orang yang tidak mau ditolong. Lah kok tak doain tumpangin tangan satu-satu, kalau kalian nggak mau, ada yang namanya kehendak bebas. Tapi apakah kamu tidak ingin hidupmu berubah? Sekarang Kak Atri ini kami pelayanan di mana-mana berdampak luar biasa. Setiap Zoom itu Kak Atri dan Kak Novi yang di sini. Yang mereka selalu handle bagian multimedia, ngurusi teksnya keluarnya apa, ngurusi rekaman untuk masuk di YouTube supaya lebih banyak orang lagi yang bisa dengar. Itu mereka berdampak banget. Yang satu di dokter, Kak Atri sekarang juga di bagian multimedia. 2 tahun hidupnya ini sangat berdampak. Kalian mau nggak hidup kalian berdampak? Caranya apa? Alami sendiri. Buat saya, waktu awal kemarin itu saya pernah ceritakan, Alkitab ini banyak keajaiban, betul ya? Tetapi buat saya versi dulu, sebelum saya mengenal Kristus, saya tahu Yesus Kristus. Saya tahu Yesus Kristus membuat keajaiban, tapi kan itu 2000 tahun yang lalu. Kalau saya sakit, saya kemana? Ke dokter, atau papa saya dulu kok muncul ke kelenteng, minta minum, atau nanti yang main kesek keluar satu batang bambu itu kan beliin. Nah, belum lagi nanti kalau ramal-ramal nasib ke paranormal iya, terus nanti ke yang kelenteng itu cek keluar bambu keluar akan ada segala macam, hidupmu akan demikian. Oh iya. Saat kamu mengatakan ya, berarti kamu setuju dengan apa yang tertulis di sana. Berarti kamu sudah terikat. Karena sepakat, berarti kamu sudah sepakat dengan mereka. Engkau mengiyakan, maka itu terjadi. Ya, kalau tulisannya bagus, ya tak? Oh iya, wah
kau akan mendapatkan kekayaan, kau akan mendapatkan jodoh tahun ini dan lain sebagainya. Kalau menurut saya bagus. Tapi sekali kamu bilang ya, terikat. Memangnya cuma dapat yang bagus doang. Yang buruknya pun, yang nggak bagusnya pun kamu mau nggak mau bayar kan? Engkau akan sakit berat tahun ini, harus berjaga-jaga. Waduh. Tetapi kamu nggak bisa bilang enggak, karena kamu sudah terlanjur percaya yang iya tadi. Itu permainan di alam roh seperti itu. Kenapa saya tahu? Saya belajar. Seperti yang saya bilang dulu waktu kecil, mainan saya ketika hujan, kan? Kalau nanti mau naik kapal atau perahu, papa tinggal ngerapal, tenang, meskipun itu bergelombang harusnya, jadi tenang, angin tenang. Kalau ada yang nyari nanti bisa tidak terlihat, begitu. Jadi dunia roh itu nyata. Kenapa kok seringkali saya bilang, ayo kalau nyanyi yang betul. Karena nyanyi itu ucapkan puji penyembahanmu sama Tuhan. Tuhan itu roh. Jadi kamu perlu bersekutu dengan Tuhan di dalam roh. Dan ilmu ini lebih berkuat. Berarti ya, yang dikatakan Kak Atrik tadi, aku menawar segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Aku menawar segala pikiran yang mengenalkan Allah. Kalau kalian ingat, saya pernah katakan itu semua tak suruh ngucapin pada saat awal sebelum kita mulai. Ingat gak? Pegang kepala kalian, ucapkan, dan itu terjadi. Kalian sudah pernah ucap, tapi ada itu enggak ayatnya? Tidak ada. Ngomong sendiri, lupa sendiri toh. Dan tidak pernah berulang-ulang. Iya. Ingat saya pernah ngomong itu kan? Jadi setiap kata-kata firman yang saya kasih ke kalian itu sangat berguna. Catat. Dan itu perkatakan. Kalau kamu nggak ngomong, kamu nggak akan dengar. Kalau kamu nggak dengar, kamu nggak akan ingat. Kalau kamu nggak ingat, Roh Kudus itu tugasnya apa? Mengingatkan. Kalau nggak ada yang bisa diingatkan, kamu nggak ingat. Ini isinya kosong. Apa ada yang bisa diingatkan? Nggak ada. Jadi sudah jelas ya. Mau berubah? Mau. Yang jawab mau cuma satu. Mau berubah nggak yang lain? Nah, yuk kita bersama. Baca ayat yang kalian dapat masing-masing. Punya saya Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Sesungguhnya saya ini belajar untuk nuruti apa yang Tuhan mau, makanya saya datang. Keuntungan saya datang ke sini apa toh? Apa saya dapat bayaran? Tidak. Dapat dari mana? Nah iya, kalau dari sini itu lo dapat enggak? Tidak dapat. Keluar uang iya, alat mandi. Kalau bagi kalian kasih dus. Tetapi saya nurut Tuhan. Tuhanku tidak pernah menurut. Baca satu-satu ayatnya, mulai. Ya Tuhan, bila kiranya keselamatan. Ya Tuhan, bila kiranya pengampunan. Amin. Amin. Segala perkara kita sama Salaman aku jalan pada jalan kebenaran. Amin. Lukas 21 ayat 9. Kalau kamu tetap bertahan, kamu hidupmu. Amin. Yuk lanjut. Amin. Dibantu. Tidak apa-apa, dibantu sebelah. Tidak kelihatan sih, tidak terserah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak bisa bisiaran dan Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. ya. Filipi 4 ayat 23. Kasih kalian Tuhan Yesus Kristus
Amin. Firman-Mu itu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Mazmur 19, 105. Dok Nov. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Amin. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih karunia melimpahi kamu. Amin. Yudas 1 ayat 2. Rahmat, damai sejahtera, Kasih karunia melimpahi kamu. melimpahi kamu. Amin. Diberkatilah engkau. Yuk kita balik dulu. Sujud di altarnya, ini untuk kami. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya, sujud di altarnya, bawa hidupku, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kamu mau sujud kepada Tuhan. Sujud di altarnya, kami berdoa. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan. Tidak ada yang sia-sia karena firman-Mu ya dan amin Tuhan. Sesuatu terjadi, pasti terjadi Tuhan. Ada yang berubah dalam hidup kami, ada yang berubah di roh dan jiwa kami saat datang di altarnya. Amin, amin, amin. Kami akan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ini perjanjian baru dan kekal, bahwa Engkau Tuhan, darah-Mu yang tercurah di kayu salib telah menebus kami, membatalkan semua kutuk nenek moyang, membatalkan semua perjanjian dengan kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka semua ikatan-ikatan dari kuasa kegelapan, semua rantai-rantai yang membelenggu, semua ikatan-ikatan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang ada hanya perjanjian darah dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami mau makan tubuh-Mu, kami mau minum darah-Mu Tuhan.
Biar tubuh dan darahmu menjadi satu dengan kami. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau mengalir dalam DNA kami Tuhan, sehingga DNA kami berubah menjadi DNA Kristus, sehingga apapun yang kami ucapkan Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, dan itu jadi mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami makan dan minum. Yang percaya katakan amin. Ambil sedikit dari darahnya, oleskan ke Benny, buat tanda salib. Kami ini milik Kristus, ada tanda dalam hidup kami, dan kami tidak akan dirusakkan. Ada minyak dan anggur dalam hidup kami, bahwa kami tidak akan dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus, hati kami melekat kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bukan semua pikiran bawah sadar tidak bisa mempengaruhi kami lagi. Hanya Kristus yang beracara dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua nenek moyang sudah dikatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Kami terima Tuhan anugerah-Mu yang membebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, berikan hati yang baru dan hal yang baru. Biar Tuhan seperti Kau mengubahkan hamba, Engkau mengubahkan mereka. Di dalam nama Yesus, dipatahkan Tuhan hati yang baru dan roh yang baru. Seperti Kau mengubahkan, mengambil hamba, memulih hamba. Biar jadi dalam hidup mereka Tuhan hati yang baru dan roh yang baru. Biar mereka mengenal Kau, hati yang baru dan roh yang baru. Biar Engkau sendiri Tuhan yang beracara. Biar mereka mengenal Engkau yang sungguh-sungguh Tuhan, sungguh-sungguh Yesus, juru selamat. Tetapi bukan hanya juru selamat, tetapi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengubahkan hamba Tuhan. Kami melihat kemuliaan memerankan kami, dan biar itu juga terjadi. Saat datang di altarnya, sesuatu terjadi, pasti terjadi Tuhan. Sesuatu terjadi saat datang di altar.
engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puisi setan, dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem tiap puisi setan, dengarkan saja firman Tuhan.